Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Managing Quality Improvement Teams and Projects. Anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Alfian Raihan dengan NIM akhir 286, ada Muhammad Dafa dengan NIM akhir 291, ada Muhammad Alvin Egan dengan NIM akhir 293, dan ada Tiffany Mauren dengan NIM akhir 296. Jadi yang pertama, why employees enjoy teams? Terdapat 5 motivator utama yang membuat individu itu senang terlibat dalam sebuah tim. Yang pertama, mutuality. Jadi, tim di sini memberikan dukungan dan juga dorongan timbal balik antara manajemen dan juga manajer proyek, dan juga membangun loyalitas pribadi terhadap tim dan juga organisasi. Yang kedua, recognition for personal achievement. Tim juga memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan diri dan juga mendapatkan pengakuan atas pencapaian melalui penghargaan, insentif, ataupun status. Dalam kasus Whole Foods ini, mereka menumbuhkan semangat kompetitif antar tim, toko, dan wilayah dalam hal kualitas, layanan, dan juga profitabilitas. Hasil dari kompetisi ini yang nantinya akan menentukan bonus, pengakuan, dan juga promosi bagi karyawan. Yang ketiga ada belonging. Jadi karyawan dapat memenuhi kebutuhan mereka akan hubungan tim yang suportif dan juga bersahabat. Dan pendekatan kerja tim di Whole Foods di sini itu memfasilitasi rasa kebersamaan yang kuat, kebanggaan, dan disiplin. Dan rasa memiliki ini diperkuat melalui sistem perekrutan di mana tim memiliki kekuatan untuk menyetujui kandidat menjadi karyawan full-time melalui 2/3 suara setelah masa percobaan 30 hari. Hal ini membantu anggota tim untuk saling membangun ikatan dan menciptakan suasana yang kooperatif. Lalu yang keempat ada bounded power. Jadi karyawan mendapatkan tantangan, akuntabilitas pribadi, kemampuan untuk mempengaruhi keputusan, dan juga peluang untuk pertumbuhan pribadi. Di Whole Foods, setiap toko rata-rata terdiri dari 10 tim yang dikelola secara mandiri atau self-managed teams. Dan setiap tim beroperasi sebagai unit otonom yang sepenuhnya menjalankan departemen tertentu di toko tersebut. Lalu yang kelima ada creative autonomy. Anggota tim memiliki kesempatan untuk menggunakan kreativitas dan potensi mereka selama proyek ini berlangsung, dan menikmati lingkungan kerja yang baik. Di Whole Foods, tim-tim mereka secara rutin mengadakan pertemuan untuk berbagi informasi, bertukar cerita, memecahkan masalah, dan juga berdiskusi mengenai cara-cara untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, leading teams for quality improvement. Jadi agar tim dapat berjalan dengan efektif dalam meningkatkan kualitas, diperlukan pendekatan kepemimpinan dan manajemen yang tepat. Yang pertama ada employee empowerment and involvement. Jadi memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada anggota tim, di mana manajemen melepaskan kendali dan percaya pada kemampuan karyawan. Di Whole Foods, konsep ini diterapkan dengan membagi toko ke dalam beberapa tim yang dikelola secara mandiri, di mana setiap tim mengoperasikan departemennya sendiri secara otonom. Yang kedua, flattening hierarchies. Jadi mengurangi lapisan manajemen yang birokratis untuk menyederhanakan pekerjaan, meningkatkan komunikasi, dan lebih mengandalkan tim. Di Whole Foods, mereka mendatarkan hierarkinya dengan menerapkan prinsip kesetaraan dalam rapat tim. Di dalam pertemuan bulanan tim, tidak ada pangkat ataupun hierarki yang berlaku. Dan setiap anggota tim diberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam diskusi. Dan yang ketiga, team leader roles and responsibilities. Kepemimpinan berfokus pada menetapkan arah, memberikan umpan balik, dan mendelegasikan wewenang berdasarkan tingkat kesiapan bawahan. Di Whole Foods, setiap tim memiliki seorang pemimpin. Dan peran pemimpin ini bergeser dari yang hanya memberikan perintah, tetapi menjadi fasilitator dan juga berkolaborasi dengan sesama. Lalu, yang keempat ada team formation, evolution, and rules. Jadi tim itu melewati berbagai tahap perkembangan seperti forming dan juga norming. Dan mereka membutuhkan aturan dasar agar dapat berinteraksi dengan mulus dan juga mencegah konflik. Di Whole Foods, mereka memfasilitasi pembentukan identitas dan kekohesifan tim, yaitu tahap norming, melalui masa percobaan 30 hari bagi calon karyawan. Dan masa uji coba dan pemungutan suara ini membantu anggota tim membangun ikatan yang kuat dan menumbuhkan suasana yang kooperatif. Nah, kalau kita melihat kasus dari Whole Foods ini, kita bisa memahami bahwa keberhasilan perusahaan ini sebenarnya sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola tim. Di sini ada beberapa jenis tim yang digunakan dan juga terlihat dalam praktik dari Whole Foods itu sendiri. Yang pertama adalah Process Improvement Teams. Tim ini itu berfokus pada perbaikan proses dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di Whole Foods, setiap tim itu mengadakan pertemuan rutin untuk membagikan informasi dan juga membahas masalah yang muncul setelah mencari cara
meningkatkan kinerja. Artinya tim itu nggak hanya menjalankan pekerjaan sehari-hari, tapi mereka juga terus melakukan evaluasi dan juga perbaikan terhadap proses kerja dari mereka itu sendiri. Yang kedua adalah cross functional team. Nah, secara teori tim ini itu terdiri dari anggota yang berasal dari departemen yang beda. Jadi di kasus dari Whole Foods itu koordinasi antar departemen seperti produksi, bakery, kemudian juga canned goods itu diperlukan agar operasional toko itu berjalan dengan baik dan juga customer itu mendapatkan pengalaman belanja yang konsisten. Walaupun nggak disebutkan secara eksplisit sebagai cross functional team, prinsip kerja sama lintas fungsi mereka itu tetap terlihat dalam aktivitas dari toko itu sendiri. Yang ketiga adalah Tiger Teams, yaitu tim yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam waktu yang singkat. Nah, di Whole Foods mereka tuh belum ada contoh langsung mengenai Tiger Team, tapi jika misalnya perusahaan itu menghadapi masalah yang mendesak nih, misalnya penurunan kualitas layanan atau target penjualannya nggak tercapai, pendekatan dari Tiger Team itu bisa digunakan untuk menangani masalah tersebut secara cepat dan juga lebih terfokuskan gitu. Yang keempat adalah natural work groups, di mana di sini adalah salah satu tipe tim yang paling jelas terlihat di Whole Foods, di mana setiap departemen itu punya tim sendiri seperti tim bakery, produksi, kemudian canned goods, karena anggota tim itu bekerja pada area yang sama dan melayani kebutuhan pelanggan yang serupa. Jadi mereka itu dapat mengembangkan keahlian yang lebih spesifik dan juga memahami kebutuhan dari customer dengan lebih baik gitu. Kemudian ada self-directed work teams, di mana tim ini yang menjadi inti dari sistem kerja dari Whole Foods itu sendiri. Tim-tim di perusahaan itu nggak hanya menjalankan tugas operasional, tapi juga punya wewenang dalam mengambil keputusan. Salah satu contohnya itu ketika anggota tim itu ikut menentukan apakah seorang karyawan baru itu layak menjadi pegawai tetap melalui proses voting setelah masa percobaan. Hal ini menunjukkan adanya empowerment yang tinggi kepada karyawan. Dan yang terakhir adalah virtual teams, di mana tim ini tipenya bekerja dengan bantuan dari teknologi dan nggak selalu bertemu secara langsung. Dalam Whole Foods di sini tipe tim ini tuh nggak terlihat secara signifikan karena fokus kasus itu lebih ke kerja tim di dalam toko. Jadi kalau dikaitkan dengan kasus dari Whole Foods itu ada dua tipe tim yang paling dominan, yaitu natural work groups dan juga self-directed teams. Jadi keduanya mungkin karyawan itu punya tanggung jawab yang jelas dan juga mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan secara keterlibatan yang tinggi dalam peningkatan kualitas. Nah, hal ini yang membuat teamwork itu menjadi salah satu faktor utama keberhasilan dari Whole Foods itu dalam menciptakan pelayanan yang baik dan juga mempunyai kinerja yang lebih kompetitif. Masuk ke meeting management. Jadi pengertiannya ini meeting management ini kemampuan mengelola rapat ini secara efektif agar tim dapat bekerja produktif dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan perbaikan kualitas. Nah, tujuannya sendiri ini tuh yang pertama ada menjaga rapat tetap fokus pada tujuan, meningkatkan partisipasi seluruh anggota tim, mempermudah pengambilan keputusan, hingga menghasilkan rencana tindakan yang jelas. Nah, lalu ini ada langkah-langkah perencanaan rapat. Yang pertama ada menentukan agenda rapat, jadi menetapkan topik yang akan dibahas. Lalu ada menentukan tujuan rapat. Di sini menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Lalu ada menyusun alur kegiatan rapat. Di sini tuh kayak mengatur urutan pembahasan ini agar rapat berjalan dengan sistematis. Lalu ada menggunakan teknik atau proses rapat. Jadi menerapkan aturan dan metode yang membantu rapat berjalan efektif. Lalu di sini ada alat-alatnya juga, alat pendukung meeting management. Jadi yang pertama itu ada agenda rapat, tujuan rapat yang jelas, lalu proses pelaksanaannya rapat, metode voting atau pengambilan keputusan, dan ada action plan. Lalu mengapa menggunakan proses yang terstruktur? Karena proses yang terstruktur ini tentu membantu menjaga fokus rapat, mendorong pembahasan yang lebih dalam, serta memisahkan tahap pencarian ide dan tahap evaluasi. Baik, kita masuk ke conflict resolution. Jadi conflict resolution ini adalah proses mengelola dan menyelesaikan konflik yang muncul dalam tim agar kerjasama tetap efektif dan tujuan tim dapat tercapai. Nah,
Jadi mengapa konflik ini terjadi? Jadi konflik ini sering muncul karena yang pertama itu ada perbedaan kepribadian atau persaingan antar individu, lalu perbedaan latar belakang, budaya dan keahlian, lalu perebutan sumber daya yang terbatas, serta ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab. Nah, oke, meskipun konflik dapat mengganggu tim, mungkin konflik ini juga dapat memunculkan ide baru, inovasi, dan perbaikan proses. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan penyelesaian konflik. Yang pertama ini ada frustration atau frustrasi. Jadi kayak muncul ketegangan, persaingan, atau agresivitas antar pihak gitu. Lalu ada conceptualization and co-orientation, jadi kayak identifikasi masalah. Jadi pihak yang berkonflik ini tuh mulai mengidentifikasi isu yang perlu diselesaikan. Lanjut ke interaction, ini interaksi, jadi anggota tim ini mendiskusikan dan mengungkapkan masalah yang terjadi. Lalu yang terakhir ada outcome atau hasil, jadi konflik ini berhasil menyelesaikan dan ditemukan solusi. Nah, di sini juga ada peran pemimpin dalam menyelesaikan masalah. Mungkin contohnya yang pertama ini tuh ada passive conflict resolution. Jadi pemimpin ini membiarkan pihak yang berkonflik ini menyelesaikan masalah sendiri. Jadi ini tuh cocok untuk konflik yang dapat selesai dengan sendirinya. Lanjut ke win-win solution. Jadi ini mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Kayak fokus pada pemenuhan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Lanjut ke structured problem solving. Jadi menggunakan data dan fakta untuk menyelesaikan konflik secara objektif. Ini tentu mengurangi keputusan yang berdasarkan emosi. Lanjut ke confronting conflict, jadi pemimpin secara langsung menghadapi konflik. Jadi menggunakan komunikasi dan active listening untuk mencari solusi. Lalu choosing a winner, ini pemimpin menentukan pihak yang dianggap paling tepat. Jadi digunakan jika perbedaan pendapat sangat besar dan membutuhkan keputusan cepat lah. Lalu ada selecting a better alternative. Jadi pemimpin ini menawarkan alternatif, solusi yang belum dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Lalu ada preventing conflict. Jadi menciptakan lingkungan kerja yang meminimalkan potensi konflik. Jadi dilakukan melalui desain organisasi yang baik, jadi komunikasi yang jelas dan sistem penghargaan yang adil. Nah, lalu ada 3 pendekatan utama nih penyelesaian konflik. Jadi yang pertama nih ada avoidance. Jadi ini kayak menghindar, jadi membiarkan konflik terselesaikan sendiri tanpa campur tangan pemimpin. Lalu ada diffusion atau meredakan, jadi menenangkan emosi dan menjaga tim tetap fokus pada pekerjaan. Lalu confrontation, jadi ini menghadapi, jadi pemimpin terlibat langsung untuk membantu menemukan solusi. Jadi saving quality teams from failure, diagnosing problems and intervening before it is too late, atau menyelamatkan tim kualitas dari kegagalan. Jadi di sini ini menjelaskan bagaimana pemimpin atau fasilitator dapat mendeteksi masalah dalam tim lebih awal dan melakukan tindakan perbaikan sebelum proyek gagal. Nah, jadi ada tanda-tandanya nih. Jadi beberapa indikasi ini bahwa proyek tim mulai gagal. Yang pertama itu ada biaya proyek melebihi anggaran, jadi atau bisa disebut juga cost of run. Lalu target waktu atau deadline ini tidak tercapai. Lalu anggota tim merasa frustrasi, anggota saling menyalahkan, dan ada anggota yang mulai menghindari tanggung jawab. Lalu ada juga proses menyelamatkan tim di buku. Jadi yang pertama itu ada diagnosing atau mendiagnosis masalah. Jadi pemimpin atau fasilitator ini harus mengamati perilaku anggota tim, lalu memperhatikan komunikasi, verbal dan bahasa tubuh, serta mengidentifikasi akar penyebab masalah. Jadi kayak fasilitator ini pertanyaan yang perlu dijawab itu kayak apakah anggota tim merasa takut, apakah ada tekanan dari luar, atau apakah ada anggota yang berperilaku tidak mendukung tim. Lalu yang kedua ada intervening atau melakukan intervensi. Jadi setelah masalah ditemukan ini, tentu pemimpin harus menentukan apakah perlu melakukan tindakan. Jika perlu, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan seperti kayak membuka diskusi mengenai masalah yang terjadi, menjelaskan hasil pengamatan kepada tim, serta mengajak anggota mencari penyebab masalah bersama. Lalu ada peran fasilitator atau tim leader juga. Ini seperti mengamati kondisi tim secara terus-menerus dan mengenali masalah sejak dini serta menjaga komunikasi tetap terbuka. Nah, jadi sebenarnya ini ada 2 kunci utama. Yang pertama tadi ada recognition, ini pengenalan masalah. Jadi mampu mengenali tanda-tanda kegagalan sejak awal, serta action atau tindakan. Jadi segera ambil langkah perbaikan sebelum proyek terlambat diselamatkan. Managing and controlling projects atau mengelola dan mengendalikan proyek. Jadi ini tuh proses mengelola atau mengordinasikan dan mengendalikan proyek perbaikan kualitas agar berjalan sesuai rencana dan tujuan organisasi. Lalu mengapa project management ini penting? Jadi kan tentu banyak perusahaan membentuk tim dan menjalankan proyek tanpa perencanaan yang baik. Nah, sehingga ini tuh aktivitas antar tim tidak terkoordinasi, tujuan proyek menjadi tidak jelas, serta terjadi tumpang tindih pekerjaan. Ya.
Lalu sebenarnya tujuan dari managing and controlling project ini apa? Tentu untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, mengordinasikan aktivitas antar tim, serta mengontrol waktu, biaya, dan sumber daya. Nah, sebenarnya fokus utama dalam pengelolaan proyek ini tuh yang pertama ada planning atau perencanaan, kayak menentukan tujuan proyek, menyusun jadwal dan aktivitas kerja, serta mengalokasikan sumber daya. Lalu yang kedua ada coordinating atau koordinasi, ini menyelaraskan pekerjaan antar anggota tim, uh, menghindari duplikasi atau konflik pekerjaan. Lalu ada controlling, ini memantau kemajuan proyek dan membandingkan hasil dengan rencana, serta alignment, memastikan proyek mendukung strategi dan tujuan organisasi. Baik, lanjut ke qualifying project atau menilai kelayakan proyek. Jadi qualifying project ini adalah proses menilai apakah suatu proyek ini layak untuk dijalankan berdasarkan biaya, manfaat, dan kontribusinya terhadap organisasi. Nah, tujuan dari qualifying project ini memilih project yang paling menguntungkan serta menghindari pemborosan sumber daya. Nah, jadi ada beberapa metode penilaian proyek. Yang pertama ini ada cost benefit analysis atau CBA. Jadi analisis yang membandingkan antara biaya proyek atau cost dengan manfaat proyek benefits. Jika manfaat lebih besar daripada biaya, maka proyek layak dijalankan. Lalu yang kedua ada payback period. Jadi mengukur beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya investasi proyek. Jadi rumusnya ini PP sama dengan CT per BA, di mana PP ini adalah payback period, CT adalah total biaya proyek, dan BA adalah manfaat tahunan atau annual benefit. Jadi mungkin semakin pendek payback periodnya, maka semakin baik proyek tersebut. Nah, jika semakin cepat investasi kembali, maka semakin menarik juga proyek untuk dipilih. Lalu ada cara menghitung total biaya proyek. Nah, rumusnya ini CT sama dengan CD plus CI. Jadi dengan keterangan CT ini adalah total biaya proyek, CD biaya langsung atau direct cost, lalu CI ini biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, ada dua jenis biaya dalam proyek. Yang pertama ini ada hard cost atau biaya nyata. Ini biaya yang menghasilkan penghematan uang secara langsung. Nah, contohnya mungkin pengurangan biaya tenaga kerja, pengurangan biaya sewa, serta pengurangan biaya peralatan. Di sini tuh mudah diukur dan langsung mengaruhi keuntungan dari perusahaan ini. Nah, lalu ada soft cost, ini biaya tidak langsung. Jadi manfaat yang diperoleh ini tetapi tidak langsung juga menghasilkan penghematan uang. Nah, contohnya ini kayak waktu kerja menjadi lebih efisien, proses kerja lebih mudah, dan beban kerja berkurang. Namun, ini sulit dikonversi menjadi nilai uang secara langsung. Nah, dari kedua ini hard cost lah yang lebih disukai. Lalu mengapa kira-kira hard cost ini lebih disukai? Di sini karena dampaknya ini kan langsung terlihat pada keuntungan perusahaan serta lebih mudah diukur dan juga lebih kuat digunakan sebagai dasar persetujuan proyek. Bagian terakhir ada project charter. Project charter ini adalah alat sederhana yang membantu tim mengidentifikasi tujuan, peserta yang terlibat, dan manfaat yang diharapkan dari suatu proyek. Jadi project charter ini juga mencakup ruang untuk tanda tangan yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan pelaporan atau reporting relationship dalam keperluan perencanaan. Nah, di beberapa perusahaan, tanda tangan tersebut digunakan sebagai bentuk persetujuan atau approval. Nah, sedangkan di perusahaan lain, tanda tangan tersebut hanya digunakan sebagai informasi atau pemberitahuan. Ya oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan force field analysis yang dikaitkan dengan case. Jadi ini tuh mengenai kesuksesan Whole Foods Market yang bersumber dari keberhasilan mereka yang memperkuat driving force seperti otonomi tinggi, rekrutmen tim, dan transparansi finansial. Jadi mereka tuh mampu mengimbangi restraining force yang berupa peer pressure ekstrim maupun yang nggak ekstrim. Lalu ada juga mereka budaya pasca akuisisi Amazon. Nah, kuncinya mereka itu pada manajemen. Nah, mereka selalu membuat perubahan di sini. Jadi bukan hanya menghilangkan hambatan secara total, tapi mereka menganalisa lalu membuat seperti strategi yang memperbesar kekuatan pendorong supaya sistem teamwork mereka itu mandiri dan lebih fleksibel, tapi tetap efektif dan memberikan hasil yang bagus untuk kemajuan. Selanjutnya adalah case review. Jadi Whole Foods Market merupakan jaringan supermarket makanan alami di Amerika Serikat yang mengoperasikan lebih dari 350 toko dengan berbagai nama merek. Di balik operasional tokonya, perusahaan ini menerapkan pendekatan manajemen inovatif, yaitu dengan sangat menekankan pada kerja tim dan pemberdayaan karyawan.
Dalam pelaksanaannya, setiap toko Whole Foods rata-rata terdiri dari 10 tim yang dikelola secara mandiri atau self-managed teams. Setiap tim bertanggung jawab secara penuh untuk menjalankan departemen tertentu di dalam toko, memiliki pemimpin serta tujuan spesifik, dan juga rutin mengadakan pertemuan bulanan untuk memecahkan masalah atau mencari cara meningkatkan kinerja. Konsep berbasis tim ini tidak hanya di level karyawan operasional, tetapi diterapkan di seluruh jaringan organisasi, di mana para pemimpin tim, pemimpin toko, hingga pemimpin regional juga membentuk tim mereka masing-masing. Pendekatan ini memberikan dua manfaat utama bagi perusahaan, yaitu menumbuhkan kerjasama dan meningkatkan semangat kompetitif para karyawan. Kerjasama yang erat dibangun melalui rasa komunitas, yang salah satunya difasilitasi dengan memberikan wewenang kepada tim untuk memutus perekrutan karyawan penuh waktu melalui pemungutan suara 2/3 setelah masa uji coba 30 hari. Dan di sisi lain, semangat kompetitif didorong melalui transparansi data kinerja yang tinggi, seperti menempelkan lembar pencapaian penjualan setiap tim di dekat mesin absensi, yang mana hasil kompetisi antar tim, toko, dan wilayah akan menentukan bonus serta promosi karyawan. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 dari case ini adalah, do you believe that Whole Foods emphasis on teamwork is appropriate for the grocery store industry? Why or why not? Oke, baik. Menurut kami, ya, kami ini percaya bahwa penekanan Whole Foods ini pada teamwork ini sangat tepat untuk industri supermarket. Nah, ini alasannya adalah karena operasional supermarket ini melibatkan banyak departemen yang saling bergantung, kayak bagian produk segar, habis itu bakery, deli, kasir, dan persediaan barang. Nah, agar pelayanannya ini kepada pelanggan berjalan lancar, setiap departemen ini tuh harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik. Nah, jadi dengan sistem tim, komunikasi menjadi lebih efektif dan masalah dapat diselesaikan lebih cepat. Mungkin selain itu, kayak pemberdayaan karyawan melalui tim ini membuat anggota merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap kinerja toko. Jadi hal ini tuh terlihat dari keterlibatan tim lah dalam proses perekrutan karyawan baru dan pengambilan keputusan di departemen masing-masing. Jadi akibatnya ini motivasi, disiplin kerja, dan rasa memiliki terhadap perusahaan ini tuh meningkat. Jadi pendekatan teamwork ini juga mendorong peningkatan kualitas layanan dan produktivitas karena adanya kompetisi sehat antar tim, toko, dan wilayah. Jadi setiap tim ini tuh kayak berusaha memberikan kinerjanya yang terbaik lah untuk mencapai target kualitas pelayanan dan profitabilitas. Namun di sini tuh perusahaan ini tetap harus mengontrol tingkat persaingan antar tim ini agar tentu tidak menimbulkan konflik atau mengurangi kerjasama. Jadi oleh karena itu keseimbangan antara kolaborasi dan kompetisi ini menjadi faktor penting lah dalam keberhasilan sistem kerja tim di Whole Foods. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat diambil ini kayak teamwork ini merupakan pendekatan yang sesuai lah untuk industri supermarket karena dapat meningkatkan koordinasi, motivasi karyawan, kualitas layanan, dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Jadi menurut saya, praktik transparansi data secara ekstrim yang dilakukan oleh Whole Foods merupakan strategi operasional yang sangat bagus untuk memacu motivasi dan juga akuntabilitas. Dalam manajemen operasional, umpan balik yang terukur dan dibagikan secara terbuka sangat penting untuk evaluasi proses. Dan dengan data yang jelas, tim memiliki tolak ukur yang pasti untuk menentukan apa yang dibutuhkan agar bisa menjadi tim yang terbaik pada minggu tersebut. Dan keterbukaan informasi ini memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat di tingkat bawah tanpa harus menunggu instruksi dari hierarki atas. Tetapi, praktik ini memiliki resiko yang memicu persaingan yang berlebihan atau kurang sehat. Hal ini juga disinggung dalam kasus, maka dari itu pihak manajemen Whole Foods sesekali harus turun tangan untuk meredam intensitas persaingan antar tim maupun antar toko tersebut. Whole Foods sudah menyeimbangkan risiko tersebut dengan langkah-langkah manajerial seperti fondasi komunitas yang kuat. Sebelum karyawan dihadapkan pada persaingan metrik, mereka sudah melewati proses rekrutmen berbasis suara mayoritas tim. Dan hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan, kebanggaan, dan disiplin yang kuat sejak hari pertama, sehingga persaingan dilandasi oleh rasa saling menghormati. Lalu yang kedua, struktur kompetisi yang bertingkat. Kompetisi tidak hanya terjadi antar departemen di dalam satu toko, tapi fax mingguan juga menunjukkan peringkat penjualan antar toko di seluruh wilayah. Struktur ini memaksa tim-tim di dalam suatu toko untuk pada akhirnya menyingkirkan ego sektoral dan bersinergi untuk memastikan toko mereka mampu mengalahkan cabang Whole Foods lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Would you enjoy working on a team at Whole Foods? Why or why not? Nah, kalau saya pribadi, saya akan menikmati
bekerja di Whole Foods, karena perusahaan Whole Foods itu ngasih kepercayaan yang cukup besar kepada karyawannya. Jadi setiap tim itu mempunyai tanggung jawab dan juga targetnya sendiri. Jadi setiap anggota itu mereka tuh ngerasa punya peran penting dalam keberhasilan dari tim itu sendiri. Kemudian selain itu karyawan itu juga dilibatin dalam pengambilan keputusan, kayak proses penerimaan anggota baru melalui voting gitu. Kalau menurut saya sendiri, hal ini itu bisa meningkatkan rasa memiliki dan juga kerjasama dalam tim, walaupun kadang ada kompetisi antar tim yang cukup kuat. Jadi saya ngelihatnya sebagai motivasi aja buat terus berkembang selama kompetisinya itu tetap sehat gitu. Karena itu saya menilai budaya kerja di Whole Foods itu cukup menarik ya, dan juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif sekaligus produktif.